Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kongruen, perbedaan kongruen dengan kesebangunan. Dalam geometri, dua bangun datar atau objek lainnya disebut kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, atau salah satunya memiliki bentuk dan ukuran yang sama dari cerminan yang lain. Selanjutnya, perbedaan kongruen dengan kesebangunan. Hal mendasar yang membedakan kongruen dengan kesebangunan adalah kalau kongruen sisinya yang bersesuaian harus sama panjang, sedangkan kalau sebangun perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama besar. Jadi, semua bangun dan kongruen sudah pasti sebangun, tapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu di sini saya akan membahas mengenai kongruen bangun datar. Sebelumnya telah dijelaskan apa itu kongruen. Jadi kongruen ini ialah suatu bangun geometri yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi pada kelompok sebelumnya juga menjelaskan mengenai kesebangunan. Jadi kongruen ini jadi pada kelompok sebelumnya telah membahas mengenai kesebangunan. Kalau untuk kesebangunan tentunya ukuran dan bentuknya tidak sama. Tetapi kalau kongruen pasti ukuran dan bentuknya sama. Itu perbedaan dari kongruen dan kesebangunan. Jadi di sini kita langsung masuk ke kongruen bangun datar. Di sini kita ambil contoh yang pertama, yaitu ruas garis. Syarat dari kongruen bangun datar yaitu yang pertama, sisi bersesuaian sama panjang. Jadi sisi yang bersesuaian sama panjang. Sudut bersesuaian sama besar. Itu untuk syarat dari kongruen bangun datar. Baiklah, kita masuk ke contoh kedua, yaitu mengenai bangun datar yang di sini kita menentukan apakah sudut tersebut bersesuaian dan sisinya apakah sama panjang. Nah, jadi di sini pada bangun datar A, B, C, D dan J, K, L, M. Di sini kita tentukan apakah sudut A sama besar dengan sudut J, begitupun sudut B dengan sudut K. Kita lihat di sini, sudut A dan sudut J. Sudut A dan sudut J ini ialah sama besar dengan membentuk sudut siku-siku. Kita lihat apakah sudut B bersesuaian dengan sudut K. Ini juga membentuk sudut siku-siku. Berarti sudut B dan sudut K, sudut C dan sudut L, yang terakhir yaitu sudut D dan sudut M. Jadi pada syarat yang pertama yaitu sudut yang bersesuaian. Jadi di sini memenuhi syarat yang pertama. Jadi kita lihat apakah sisinya sama panjang. Sisi AB sama panjang dengan sisi JK. AB dan JK. Selanjutnya yaitu sisi CD dengan LM. CD dan LM. Untuk selanjutnya yaitu sisi AD dan JM. Dan yang terakhir yaitu sudut sisi CB dan KL. Jadi bangun datar tersebut memenuhi syarat dari kekongruenan,
Jadi berdasarkan hasil dari bangun datar tersebut, ini bisa termasuk dari kongruen. Mengapa demikian? Karena pada sudut ia bersesuaian atau sama besar dan sisinya sama panjang. Jadi ini disebut dengan kongruen bangun datar yang dinotasikan dengan ini notasi untuk kongruen. Baiklah, di sini kita akan menentukan apakah bangun datar tersebut kongruen atau tidak. Di sini kita ambil dua contoh. Yang pertama yaitu dengan alasnya 4 cm dan tinggi 6 cm. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu menentukan apakah sisinya sama panjang, dan yang kedua yaitu apakah sudut sama besar. Kita lihat apakah sisi pada bangun datar tersebut sama panjang. Tinggi di sini yaitu 6 cm dan alas 4 cm. Berarti sisinya sama besar atau bisa kita sebut dengan termasuk dalam kekongruenan. Syarat yang kedua yaitu apakah sudut pada bangun datar tersebut sama besar. Kita lihat sudut di sini apakah sama dengan sudut yang kedua. Jadi di sini kita bisa melihat sudutnya sama besar, yaitu akan membentuk sudut siku-siku. Jadi contoh yang pertama ini termasuk dalam kongruen atau dilambangkan dengan. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu caranya sama, menentukan apakah sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Di sini pada gambar pertama alasnya yaitu memiliki ukuran 2 cm dan gambar kedua yaitu memiliki alas 3 cm. Kita tahu bahwa syarat dari kekongruenan yaitu memiliki sisi yang sama panjang. Sedangkan di sini pada gambar pertama alasnya 2 cm dan gambar kedua yaitu 3 cm. Jadi pada syarat pertama tidak memenuhi. Yang kedua yaitu menentukan sudut. Apakah sudutnya sama besar? Kita lihat gambar pertama membentuk sudut siku-siku. Apakah gambar kedua membentuk sudut siku-siku? Jadi pada gambar kedua juga membentuk sudut siku-siku. Syarat kedua memenuhi. Jadi untuk syarat jadi pada contoh kedua ini kita bisa melihat pada syarat pertama yaitu untuk sisinya tidak bersesuaian ataupun tidak sama panjang. Untuk sudutnya yaitu sama besar. Jadi jika syarat dari salah satunya tidak memenuhi, maka tidak bisa kita sebutkan dengan kekongruenan. Jadi di sini contoh kedua tidak termasuk kongruen. Itu untuk penjelasan mengenai kongruen bangun datar. Di sini saya Lari Cynthia akan melanjutkan penjelasan tentang materi kekongruenan, di mana di sini saya akan membahas tentang dua segitiga yang kongruen. Dan pada poin pertama saya akan menjelaskan tentang sifat dua segitiga yang kongruen. Baik, mari kita amati gambar yang sudah saya lukis di papan tulis. Gambar ini adalah gambar yang menunjukkan sebagian dari segitiga yang kongruen atau pola pengubinan segitiga yang kongruen. Baik, apabila segitiga ABD kita geser ke arah ke kanan tanpa memutar dengan arah AB
maka diperoleh ini segitiga ABD digeser ke arah kanan tanpa memutar, maka diperoleh bahwa A, B, yaitu A menempati B dan B, C, B menempati C dan D, E, D menempati E. Dan untuk AB, BC, sehingga AB sama dengan BC dan AD, BE, sehingga AD sama dengan BE dan BD, CE, sehingga BD sama dengan CE. Hal ini menunjukkan bahwa dua segitiga yang kongruen memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dari ini kita diperoleh bahwa dua segitiga yang kongruen memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Baik, kita sudah mendapatkan sifat yang pertama dari dua segitiga yang kongruen. Dalam pergeseran segitiga ABD dengan arah AB, sehingga diperoleh yaitu sudut DAB, sudut EBC, sehingga sudut DAB sama dengan sudut EBC dan sudut DBA, sudut ECB, sehingga sudut DBA sama dengan sudut ECB dan sudut ADB menuju sudut BEC, sehingga sudut ADB sama dengan sudut BEC. Hal ini menunjukkan bahwa dua segitiga yang kongruen memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dari penjelasan ini, dari uraian ini dapat kita ketahui bahwa dua segitiga dikatakan kongruen apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudah kita peroleh dua buah sifat segitiga yang kongruen. Yang pertama, yang tadi yaitu tentang dua segitiga yang kongruen, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan poin yang kedua dari dua segitiga yang kongruen, yaitu tentang
syarat dua segitiga yang kongruen. Untuk syarat yang pertama yaitu A sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Baik, mari kita amati gambar dua buah gambar segitiga yang sudah saya lukis di papan tulis ini. Pada gambar tersebut yaitu AB sama dengan PQ. AB sama dengan PQ. Dan BC sama dengan KR. BC sama dengan KR. Dan AC sama dengan PR. Jadi di sini diketahui bahwa AB sama dengan PQ dan BC sama dengan KR dan AC sama dengan PR. Jadi ukurlah besar-besar sudut-sudut dari kedua segitiga tersebut. Dan berdasarkan setelah kita mencari besar sudut-sudut dua segitiga tersebut, kita peroleh bahwa hubungan segitiga sudut A sama dengan sudut P. Sudut B sama dengan sudut Q. Dan sudut C sama dengan sudut R. Dengan demikian, segitiga ABC dan segitiga PKR memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Bersesuaian sama panjang. Dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi segitiga ABC dan segitiga PKR kongruen. Berdasarkan uraian ini, tampak bahwa jika sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang, maka dua segitiga tersebut kongruen. Baik, saya ulangi, yaitu jika sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang, maka dua segitiga tersebut adalah kongruen. Baik, kita lanjut ke syarat kedua. Untuk syarat kedua dari dua segitiga yang kongruen yaitu dua sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Baik, mari kita amati dua buah gambar segitiga ini, yaitu diketahui bahwa dari dua segitiga ini dapat kita ambil yaitu DE sama dengan KL dan EL sama dengan LM dan DF sama dengan KM. Dan untuk sudut-sudutnya dapat kita peroleh yaitu sudut D sama dengan sudut K dan sudut E sama dengan sudut L dan sudut F sama dengan sudut M. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga DEF dan segitiga KLM memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Jadi segitiga DEF kongruen dengan segitiga KLM. Dari uraian ini dapat kita perjelas sifat sebagai berikut, yaitu
jika dua sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, maka kedua segitiga itu kongruen. Baik, kita lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu C. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Baik, mari kita amati dua buah gambar segitiga berikut, yaitu dapat kita ketahui bahwa sudut G sama dengan sudut X, sudut H sama dengan sudut Y, dan sudut I sama dengan sudut Z. Dan GH sama dengan XY, HI sama dengan YZ, dan GI sama dengan XZ. Hal itu menunjukkan bahwa segitiga GHI dan segitiga XYZ memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Jadi, segitiga GHI kongruen dengan segitiga XYZ. Berdasarkan uraian ini, dapat kita jelaskan yaitu sifat berikut. Jika dua sudut yang bersesuaian dari dua segitiga sama besar dan sisi-sisi yang berada di antaranya sama panjang, maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen. D. Dua sudut yang bersesuaian sama panjang. Baik, mari kita amati dua gambar segitiga ini, di mana dari dua segitiga tersebut diketahui bahwa sudut A sama dengan sudut X dan sudut B sama dengan sudut Y dan sudut C sama dengan sudut Z. Dan AB sama dengan XY, BC sama dengan YZ, dan AC sama dengan XZ. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga XYZ adalah dua segitiga yang memenuhi sifat segitiga yang kongruen. Jadi, berdasarkan penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa jika dua sudut yang bersesuaian dari dua segitiga sama besar dan sisi sekutu kedua sudutnya sama panjang, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang sifat segitiga dan syarat dua segitiga yang kongruen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan soal yang berkaitan tentang kekongruenan. Yang pertama yaitu manakah persegi di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Nah, di sini kita memiliki beberapa persegi. Yang pertama, segi A. Yang kedua, kita sebut dengan persegi B. Kemudian yang ketiga yaitu persegi C. Manakah yang kongruen
dan jelaskan. Nah, baik, di sini kita akan mencoba untuk membahas soal yang pertama ini, di mana pada soal kita diminta untuk menentukan dari ketiga persegi ini, yaitu persegi A, persegi B, dan persegi C ini yang kongruen. Nah, jadi untuk menentukan kekongruenan dari persegi ini, nah syarat-syarat dari kongruen itu, yang pertama itu kita harus mencari dari ketiga persegi ini yang sudut-sudutnya bersesuaian dan sama besar. Nah, kita lihat dulu. Persegi yang A ini merupakan persegi, kan? Sudah jelas bahwa A, B, dan C ini merupakan persegi. Tentu memiliki sudut, di mana persegi itu memiliki sudut 90 derajat. Berarti A itu 90 derajat. Sudut dari B ini juga 90 derajat karena merupakan sudut siku-siku. Nah, kemudian yang C ini juga 90 derajat. Nah, selanjutnya untuk syarat yang kedua, yaitu kita harus menentukan sisi-sisinya itu harus bersesuaian dan sama panjang. Nah, di mana untuk A dan B kita kan mencari kekongruenannya, berarti kita harus membandingkan ada dua bangun, yaitu dua persegi ya yang kita tentukan A dan B. Kita coba dulu. Untuk sisi A, terlihat A ini sisinya itu 8 cm ya. Kemudian B ini diketahuinya tuh 9 cm. Nah, kemudian B dan C. B berapa yang kita ketahui tadi? 9 cm. Kemudian C 8 cm. Nah, kemudian A dan C. A-nya itu 8 cm. C juga 8. C juga 8 cm. Nah, kita lihat manakah persegi antara persegi A dan B, apakah sama atau sisi-sisinya bersesuaian. Kita lihat A dan B, A 8, B 9, berarti tidak. Berarti ini tidak dapat kita nyatakan sebagai persegi yang kongruen. Kemudian B dan C, B-nya 9, C-nya 8. Apakah sama? Tentu tidak. Maka B dan C ini adalah persegi yang tidak kongruen. Kemudian A 8, C juga 8. Nah, berarti untuk persegi A dan C ini mengikuti syarat dari kekongruenan. Untuk yang kedua yaitu sisi bersesuaian. Nah, di mana sisinya itu sama. Maka untuk persegi A dan persegi C ini dapat kita kategorikan sebagai persegi yang kongruen. Nah, untuk syarat yang pertama pun untuk A dan C juga sama-sama memiliki sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama ini atau soal yang pertama, untuk menentukan yang manakah persegi di antara ketiga ini yang kongruen. Jadi jawabannya setelah kita jelaskan berdasarkan menurut syarat-syarat dari kekongruenan, maka kita dapatkan bahwa persegi A dan persegi C inilah yang kongruen. Nah, di sini kita akan membahas atau menganalisis suatu kesalahan dari sebuah pernyataan tentang kekongruenan. Nah, kita lihat di sini ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa kedua bangun di samping, yaitu persegi dan belah ketupat ini mempunyai 4 sisi. Nah, betul, di sini memiliki 4 sisi. Persegi dan belah ketupat memiliki 4 sisi. Dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Betul, di sini memiliki sisi yang sama, yaitu 6 cm. Kemudian, jadi kedua bangun tersebut kongruen. Nah, karena sisinya sama, dinyatakan bahwa bangun persegi dan belah ketupat ini kongruen.
Nah, ini merupakan suatu kesalahan besar ya dari suatu pernyataan terhadap kekongruenan suatu bangun. Nah, jadi kita lihat dulu syarat dari suatu bangun itu kongruen itu tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, di mana syaratnya kan ada dua. Yang pertama kan sisi, memang bahwa persegi dan belah ketupat ini memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu sama-sama memiliki sisi 6 cm. Tetapi pada syarat kongruen yang kedua, yaitu pada bagian sudutnya. Nah, di sini kan tidak diketahui sudutnya, tidak ditulis sudut-sudutnya, tetapi kita juga harus tahu dari bentuknya saja kita juga dapat menilai bahwa persegi ini kan memiliki sudutnya itu kan sudutnya siku-siku, berarti 90 derajat. Nah, kita lihat untuk belah ketupat, kita lihat apakah ini sudut siku-siku. Nah, apakah ini merupakan sudut siku-siku? Tentu tidak. Berarti untuk persegi dan belah ketupat ini pada syarat yang kedua, yaitu sudut bersesuaian, yaitu sama besar, berarti tidak. Jadi untuk pernyataan ini bahwa dari sisi yang sama tetapi sudut yang berbeda ini belum dapat kita nyatakan sebagai bangun yang kongruen. Nah, sudah jelas ya bahwa kedua bangun ini tidak kongruen. Nah, jadi dari sini kita dapat menganalisis suatu kesalahan. Jadi kita tidak boleh hanya menilai satu syarat dari kongruen saja. Misalnya kita melihat dari sisinya sama, maka itu kongruen, atau melihat dari sudutnya sama, maka itu kongruen. Nah, kita juga harus melihat yang pertama dari bentuknya terlebih dahulu. Nah, jika sama-sama persegi, maka kita harus melihat dari sisinya dulu. Berbeda dengan sudutnya, maka sudut dari persegi kan sama-sama memiliki sudutnya untuk keseluruhannya itu 360 derajat. Nah, jadi kita fokus pada sisinya. Jika sisinya sama, tentu sudutnya juga akan sama. Nah, berbeda dengan satu bangun atau dua buah bangun yang berbeda, maka sudah jelas dia akan memiliki sudut yang berbeda pula. Jadi dari menganalisis kesalahan ini kita dapat mengetahui bahwa dua bangun yang memiliki sisi yang sama atau sudut-sudut yang sama belum tentu ia dikatakan sebagai bangun yang kongruen. Pernyataan yang tadi merupakan pernyataan yang salah. Nah, kita rubah menjadi pernyataan yang benar berhubungan tentang dua bangun ini yang dinyatakan sebagai kongruen tadi ya. Nah, jadi pernyataannya seperti ini. Dua bangun di samping, yaitu persegi dan belah ketupat ini, mempunyai 4 sisi yang bersesuaian yang sama panjang. Tetapi sudut yang bersesuaian tidak sama besar, sehingga dua bangun tersebut tidak kongruen. Nah, itu adalah pernyataan yang benar terhadap dua bangun ini, yaitu bangun persegi dan belah ketupat. Dari bentuknya saja sudah berbeda, maka dua bangun tersebut bukanlah bangun yang kongruen. Nah, itu adalah pernyataan yang benar dari satu analisis kesalahan dari pernyataan sebelumnya terhadap kekongruenan dua buah bangun ini. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, di sini pada soal kita diminta untuk menentukan manakah belah ketupat yang kongruen. Nah, ini adalah 3 buah belah ketupat, yaitu belah ketupat A, B, dan C. Untuk menentukan belah ketupat manakah di antara A, B, dan C ini yang kongruen, kita lihat dulu syarat yang pertama, yaitu sisinya harus bersesuaian. Kita lihat yang A ini sisinya itu 5 cm. Kita lihat yang B 5,5 cm. Berarti A dan B ini tidak dapat kita katakan sebagai kongruen. Kemudian A dengan C. A ini sisinya 5 cm, C ini sisinya juga 5 cm. Nah, dari sisinya saja untuk belah ketupat A dan C ini sudah bersesuaian. Itu syarat yang pertama.
Kemudian kita masuk cara yang kedua, yaitu pada bagian sudutnya. Nah, sudutnya itu harus bersesuaian. Pada belah ketupat yang A, kita perhatikan salah satu sudut dari A ini, belah ketupat A, yaitu 50 derajat. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa segi 4 itu memiliki sudut itu 360 derajat. Nah, salah satunya itu belah ketupat. Belah ketupat ini kan merupakan persegi 4. Jadi sudutnya itu 360 derajat. Nah, kita lihat di sini kan ada salah satu sudutnya itu 50 derajat. Maka sudut yang berhadapannya itu tentu akan sama dengan sudut yang diketahui, yaitu 50 derajat. Berarti yang berhadapan dengan 50 derajat ini juga memiliki sudut yang sama, yaitu sama-sama 50 derajat. Nah, saat kita akan mengetahui bahwa persegi 4 itu memiliki 360 derajat, sedangkan yang kita ketahui ini memiliki sudut 50 dan 50, berarti 50 ditambah 50 berarti 100. Nah, dari 100 ini kan kita harus menghasilkan 360, berarti 360 ini kita kurang dengan 100, maka tersisa 260. Nah, karena ini ada dua sudut yang bersesuaian, yang berhadapan, maka kita harus membagi menjadi 2. 260 dibagi 2, maka salah satu sudut mendapatkan 130. Kemudian sudut yang berhadapannya itu 130 juga. Nah, yang B ini tidak dapat kita kategorikan sebagai belah ketupat yang kongruen di antara A dan C ini, maka kita hilangkan terlebih dahulu karena ia tidak kongruen dengan belah ketupat A dan C ini. Kita lebih fokus kepada belah ketupat yang A dan C. Kita perhatikan lagi. Nah, untuk sudut yang C lagi, nah sama halnya dengan belah ketupat yang A. Belah ketupat A ini kan memiliki sudut 360 derajat. Itu yang C juga 360 derajat. Nah, jadi yang pertama itu kita lihat dulu. Di sini memiliki sudut 130 derajat. Nah, kita lihat yang berhadapan 130 derajat juga kan. Berarti 130 kita tambah dengan 130, maka jumlahnya menjadi 260. Nah, jadi 360 itu kita kurangkan dengan 260. Nah, sisanya berapa ya? Nah, maka tersisa tinggalnya itu 100. Maka ada sudut, yaitu sudut yang berhadapan ini tersisa 100 derajat. Nah, berarti 100 derajat ini kita bagi 2, maka hasilnya menjadi 50 derajat, dan sisi yang sudut yang berhadapannya juga 50 derajat. Nah, maka selesai. Dapat kita lihat bahwa untuk belah ketupat yang A ini sama dengan belah ketupat yang C atau kongruen. Jadi, setelah kita menentukan sisinya, yaitu sama-sama 5 cm, kemudian untuk sudutnya juga sama, hanya saja posisinya saja yang berbeda. Kalau kita arahkan ke atas seperti ini, nah maka bentuknya juga akan sama. Untuk yang sudut yang di atas ini 50 derajat, yang untuk A ini juga 50 derajat yang untuk sudut yang di atasnya. Kemudian yang sisi kanan dan sisi kirinya terlihat sudutnya 130. Untuk yang A ini juga 130. Nah, hanya saja posisinya saja yang berbeda. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Jika kedua gambar berikut kongruen, tentukan nilai U dan V. Nah, kedua gambar ini adalah bangun yang kongruen. Pertanyaannya yaitu kita diminta untuk mencari nilai dari U dan V, yaitu nilai yang ini ya, nilai U dan nilai dari V.
Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat dulu syarat dari kekongruenan. Yang pertama yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita lihat pada gambar yang ini kita simbolkan dengan A, dan ini bangun yang B. Nah, ini telah memiliki simbol-simbol di setiap sisinya, maka mempermudah kita untuk menentukan sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian. Nah, kita lihat saat sisinya telah kita ketahui. Nah, sudut A ini pada sisi yang ini memiliki sudut 135 derajat dan dihubungkan dengan sudut 75 derajat. Nah, kita lihat pada bangun yang B yang memiliki sisi yang sama dengan A, yaitu di sini, di mana pada sudut ini memiliki sudut 135 derajat. Nah, jadi yang berhubungan dengan sudut U ini kita lihat pada sudut A. Nah, yang sama dengan sisi B ini yaitu memiliki sudut 135 derajat berhubungan dengan 75 derajat. Berarti sudut yang sama dengan A ini yaitu 75 derajat karena posisinya sama pada sisi yang sama, yaitu sama-sama memiliki sudut 135 derajat. Yang di sini juga 135 derajat. Selanjutnya kita lihat sisi yang sama lagi. Nah, pada sisi yang ini, pada bangun A itu yang memiliki sudut 135 derajat yang berhubungan dengan 80 derajat. Nah, kita lihat. Nah, sisi yang sama yaitu pada sisi yang ini ya, yaitu memiliki sudut 135 derajat. Berarti pasangan atau yang berhubungan dengan 135 derajat ini yang sama dengan sudut A, yaitu kita lihat. Nah, pada sisi ini ya 135 derajat, berarti sudutnya itu 80 derajat. Nah, berarti pada sisi ini pada sudut yang berhubungan dengan 135 derajat yaitu 80 derajat. Nah, sudah sama ya. Nah, jadi telah diketahui 3 sudut pada bangun ini, yaitu sudut 75 derajat untuk yang U dan 135 derajat juga 80 derajat. Nah, pada soal kita diminta untuk menentukan nilai dari U dan V. Untuk U yaitu 75 derajat, kemudian V lagi. Nah, untuk V ini belum kita ketahui. Jumlah seluruh sudut yaitu 360 derajat. Nah, yang pertama kita harus menghitung sudut-sudut atau jumlah sudut yang diketahui. Yang pertama yaitu 75 derajat ditambah dengan 135 derajat ditambah dengan 80 derajat. Kita jumlahkan. Maka jumlah dari 75 ditambah 135 ditambah 80 derajat ini yaitu 290 derajat. Nah, sedangkan jumlah sudut keseluruhannya yaitu 360 derajat. Nah, jadi kita kurangkan saja dengan sudut-sudut yang telah diketahui yaitu 290 derajat. Nah, maka 360 derajat ini dikurang 290 derajat, hasilnya 70 derajat. Maka sudut dari V ini yaitu 70 derajat. Maka pada bangun A ini yang berhadapan dengan 135 pada B yaitu yang V ya, berarti 135 yaitu 70 derajat. Nah, kita lihat lagi yang pada A 135 yang berhadapan dengan 135 yaitu pada sudut ini yaitu sama-sama dengan 70. Nah, untuk A dan B ini sudah bersesuaian ya, maka terlihat pada sudut dan jumlah sisinya merupakan bangun yang kongruen. Nah, jadi untuk menentukan nilai U yaitu 75 derajat,
dan nilai V yaitu 70 derajat. Nah, maka untuk soal yang keempat sudah terjawab. Nah, di sini kita akan membahas satu soal lagi, di mana di sini kita diminta untuk tentukan dua trapesium di bawah ini. Trapesium yang ini ya, kongruen. Panjang sisi AD ini adalah, nah di sini telah diketahui dua buah trapesium yang dinyatakan kongruen. Nah, yang ditanya yaitu sisi AD-nya. Nah, berapakah sisi AD-nya? Nah, coba kita perhatikan. Ini kan trapesium yang kongruen, berarti sama, berarti ukurannya juga sama. Nah, kita lihat pada sisi AB merupakan sisi dari kongruen yang terpendek, yaitu 8 cm. Kita lihat pada bangunan di bawah ini, sisi yang terpendek yaitu SR, berarti SR ini juga 8 cm, sama dengan sisi AB. Nah, kita lihat lagi sisi QR. Nah, kita lihat sisi QR ini 16 cm. Berarti kita lihat yang sama dengan untuk bangunan di atas ini, berarti yang sama dengan QR yaitu sisi BC, yaitu 16 cm. Nah, kemudian yang ditanya yaitu panjang sisi AD. Nah, manakah panjang sisi AD? Yaitu panjang sisi yang ini. Nah, jadi untuk mencari panjang dari sisi AD, yaitu sisi AD ini, yaitu kita gunakan rumus dari Pythagoras. Nah, yang pertama kita jadikan ini untuk mencari rumus Pythagoras, berarti kita jadikan ini segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Pythagoras dari bangun yang ini, maka kita tarik garis dari A ke titik antara C dan D. Kita tulis ini titik E. Nah, jadi mempermudah kita untuk mencari panjang AD dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di sini kan ada 20 cm. Nah, kita lihat di sini yang AB yaitu 8 cm, kan sama luasnya dengan panjang dari sisi CE, berarti ini juga 8 cm. Nah, karena panjang dari C dan D ini 20 cm, tentu untuk mencari panjang sisi D dan E ini, D antara D dan E ini, itu panjang ini, berarti 20 kita kurang dengan 8 yaitu 12. Nah, berarti panjang ED ini yaitu 12 cm. Nah, untuk sisi tegaknya ini 16 cm karena sama dengan sisi BC dengan AE. Nah, sekarang kita menggunakan rumus Pythagorasnya lagi. Nah, yang kita cari yaitu sisi AD. Panjang sisi AD, kalau menggunakan kuadrat itu AD ini sebagai sisi miringnya, berarti akar dari AE kita kuadratkan ditambah dengan AD dikuadratkan. Nah, sisi dari sisi AE ini yaitu 16, berarti 16 kita kuadratkan ditambah dengan ED panjangnya yaitu 12 cm. Berarti kita kuadratkan lagi. Nah, ini kita akarkan. 16 kuadrat hasilnya yaitu 256. Ditambah dengan 12 kuadrat. 12 kuadrat yaitu 144. Nah, tinggal kita jumlahkan lagi. 256 ditambah 144 yaitu akar 400. Nah, akar dari 400 yaitu 20. Nah, jadi 20 cm lah jawaban dari sisi AD.
yang telah kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 yang membahas tentang materi kekongruenan untuk pembahasan materi kelas 9 atau materi kelas 3 tingkat SMP. Nah, lebih dan kurang kami mohon maaf atas apa yang kami sampaikan, atas kehilafan yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.